Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Anak-anakku semua, kita mengajinya sampai surat Ali Imran ayat 67 sampai 76. Dengarkan baik-baik ya, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَدَّت طَّائِفَةٌ من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi belajar tartil ya. Nanti dilihat rekamannya. Kalau ada yang salah, kita tahu letak kesalahannya dan memperbaiki selanjutnya. Dan sekarang kita mempelajari tafsirnya ya. Apa sih yang kita baca tadi? Tafsirnya, maknanya, isi kandungannya, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari apa yang kita baca tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 67 sampai 76. Dengarkan baik-baik ya, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, ini menerangkan tentang Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah pejuang tauhid, mentauhidkan Allah, bukan orang musyrik ya. Apa sih yang dikatakan musyrik itu? Musyrik itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah. Jadi menduakan Allah, mentigakan Allah dan selanjutnya. Jadi mengakui orang musyrik itu bagaimana? Yang mudah untuk dipahami. Pokok wong musyrik kuwi ya ngakoni Allah itu lebih dari satu. Wis dikatakan musyrik. Lek sampeyan lek diarani wong lurus, wong beriman, kuwi wong sing mentauhidkan Allah ya. Sudah paham kan? Jadi bukan golongan orang-orang musyrik menyekutukan Allah. Jadi sejak dahulu itu Nabi Ibrahim itu pejuang tauhid, bahkan sampai apa itu mau dibakar, sudah dibakar enggak mau, sudah dibakar di alun-alun enggak mempan. Itu sebab apa? Nabi Ibrahim karena hanya menyembah Allah, mendakwakan Allah itu satu, melarang orang-orang itu menyembah berhala. Nah, dengan raja Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman apa? Dibakar. Nah, tapi tidak hangus, api menjadi dingin. Sudah paham kan? Insya Allah. Sekarang 68. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi, apa? Nabi Ibrahim itu dekat kepada orang yang mengikutinya. Seperti Nabi Muhammad itu kan mengikuti Nabi Ibrahim ya. Caranya haji, menyembah Allah saja, ya tauhid, itu sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi orang yang dekat dengan Ibrahim ini bukan orang yang mentigakan Tuhan, menyatakan Tuhan itu punya anak. Itu sudah jauh dari syariatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu yaitu pejuang tauhid, mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu diikuti silsilahnya sampai ya Nabi Muhammad. Silsilahnya siapa sih? Nabi Muhammad dari ke atas, ya Nabi Muhammad, Abdullah itu ya tauhid, Abdul Muthalib juga tauhid, ke atasnya ya, ya tauhid, ke atasnya lagi tauhid.
dan sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, semuanya tauhid. Jadi orang-orang yang menyembah Allah saja, ya, bukan menyembah makhluknya Allah. Bisa diterangkan tadi ya. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah banyak perubahan. Sudah tidak mentauhidkan lagi Allah itu satu. Bahkan mereka itu mengatakan Allah itu mempunyai anak. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti wis wong musyrik ya. Seumpama dia meyakini ada Tuhan tapi Tuhannya mempunyai anak. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada yang setara dengan Allah, tempat untuk bergantung, ya. Semua makhluk ya yang mengurus Allah. Lanjut. Ini menerangkan sikap ahli kitab terhadap orang Islam. 69. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi orang-orang yang menyalahkan orang Islam ya, ingin umat Islam itu agar keluar dari relnya ya, syariatnya. Orang-orang tersebut itu sebenarnya menyesatkan dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan balasan apa yang dia lakukan nanti di akhirat. Tapi mereka itu nggak menyadari. Sebenarnya orang-orang zalim, orang-orang yang menyesatkan orang, itu sebenarnya itu mereka itu menyesatkan dirinya sendiri. 70 wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Nah, jadi ahli kitab itu mengingkari. Sebab apa? Contoh aja ya, keterangan-keterangan tentang Nabi akhir zaman itu sudah tertulis di dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Itu sudah tertulis. Tetapi mereka membuangnya, menyalinnya, bahkan mereka berani sekali kitab itu dirubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bahkan Tuhan itu sudah tidak ditauhidkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sebenarnya mereka itu menyesatkan orang, padahal mereka itu sebenarnya menyesatkan dirinya sendiri. Dia mendapat balasan di dunia, ya, keburukan, di akhirat juga mendapatkan balasan keburukan, yaitu neraka. Gitu loh. Sekarang 71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Nah, inilah sifat-sifat ahli kitab ya. Pada zaman dahulu itu dicampur adukkan yang benar dan yang salah itu dicampur di dalam kitabnya. Ya, ada sebagian yang benar, ada sebagian yang salah. Jadi menjadi batil, no. Terus menyembunyikan kebenaran, sing benar itu disembunyikan. Padahal mereka mengetahui. Nah, itulah sifat-sifatnya diterangkan di dalam Al-Quran. Sikap ahli kitab pada zaman dahulu kala sudah seperti itu, ya. Suka memutarbalikkan fakta. Nah, hati-hati kalau ada orang sekarang itu suka membolak-balikkan fakta, ya memang mungkin dia pengikut ahli kitab seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang 72. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi segolongan ahli kitab kuwi ya, pagi beriman, sore menjadi kafir, pagi beriman, sore menjadi kafir. Jadi untuk mengombang-ambingkan wong Islam ben dadi wong sing salah ajaran. Nah, iki sikap ahli kitab sing koyo ngono kuwi, ingin menyesatkan orang, ya.
73. Dan janganlah kamu percaya, melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, jadi sing kamu harus ikuti ki yo para kiai sing berkecimpung ya di dalam agama yang lurus, yang mempunyai sanad, itu yang harus kamu ikuti. Jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti ahli-ahli kitab, orang-orang musyrik. Jadi yang kamu ikuti ya pemimpinmu seperti orang Islam, ya para kiai, alim ulama, ya yang kamu ikuti. 74. Allah menentukan rahmat-Nya, kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, jadi pada zaman dahulu itu Allah menentukan siapa yang diberikan rahmat, menjadi seorang nabi, menjadi seorang alim ulama, menjadi walinya, ya. Itu sesuai kehendak Gusti Allah. Karena Allah mempunyai karunia yang besar. Sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfudz-Nya Allah. Nabi Adam, Idris, Nabi 25 Nabi itu harus diapalkan bagi umat Islam ya. Karena yang harus kita ketahui semuanya itu pejuang tauhid. Gak eneng loh seorang Nabi ngakoni, umatku sembahan aku, gak eneng sama sekali. Semuanya merendahkan diri kepada Allah, mereka sholat, sujud, mereka rukuk, mereka sujud, menyembah Allah. Sekarang kita menerangkan keburukan orang Yahudi, ya. Bukan kita karang ya. Memang Al-Quran menerangkan ya. Keburukannya itu diterangkan orang-orang Yahudi itu. Ini Al-Quran yang menerangkan, bukan karangan manusia, tapi Allah sendiri yang menciptakan mereka itu menerangkan sifat-sifatnya. Jadi kita itu mempelajarinya untuk dijadikan pelajaran yang dapat kita ambil dari semuanya itu. Nah, jadi mereka diabadikan keburukannya di dalam Al-Quran. Jadi kita dengarkan saja, kita agar tahu ya. Kita baca ya, 75. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Nah, ada yang seperti itu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. Eneng sing ngono. Kecuali jika kamu selalu menagihnya, pokoknya dituwaki terus ya dikembalikan. Lek orang ngono ora dibalik nih. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang-orang yang tidak tahu baca dan tulis ya. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, inilah sifat penipu itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi mereka itu rakus dengan dunia. Bahkan orang itu kalau enggak bisa baca dan tulis, mereka menganggap apa miliknya mereka itu mereka kuasai katanya halal. Itu kan sudah merupakan kejahatan yang sangat jahat toh. Wis iki ajarane Gusti Allah itu wis dirubah koyo ngono kuwi. Wong wis jenenge wong berbuat zalim terhadap orang umi. Umi artinya orang yang tidak bisa baca dan tulis kuwi jenenge umi. Wong sing gak berpendidikan ngono ae wis diapusi. Bondone diminta dan gak dikembalikan. Menurut mereka itu halal. Itulah sifat merampas mereka. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Katanya halal. Merampas hartanya orang umi itu katanya mereka itu halal. Itu sudah keterlaluan kezalimannya ya. Jadi menghalalkan yang haram. Nah, itulah sifat-sifat mereka. Jadi kalau mereka itu rakus sudah diterangkan dalam Al-Quran seperti ini ya. Ini bukan buatan manusia toh. Ini Allah sendiri yang memfirmankan ya. Allah sendiri yang memfirmankan sifat-sifat mereka ya.
Lanjut ya, sudah paham ya. Berbuat kezaliman mengatakan tidak berdosa, itu sudah merupakan kezaliman yang sangat besar. Merebut hartanya orang yang bodoh, ya. Hartanya orang yang tidak pendidik, merebut hartanya orang yang lemah, ya. Wih, katanya tidak berdosa. Wah, sudah melampaui batas kezalimannya. Nah, inilah ayat 75 ya yang menerangkan tentang keburukan-keburukan orang Yahudi. Sekarang 76. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menempati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Leyo, mbok yo aja ngono. Sing apik ki ya kan wong ki lek menepati janji, lek dia utang yo disaur ngono ya. Lek wong Yahudi enggak, lek dia enggak minta njaluk terus ya nagih terus enggak diweki. Wis dianggap dipek dhewe ngono. Orang menganggap sudah halal, enggak berdosa. Apalagi sama orang yang tidak bisa tulis, enggak bisa baca, wis utang nenggok, mereka itu wis enggak dikembalikan. Katanya mereka mengatakan itu tidak berdosa. Itu sudah melanggar hukum-hukum Allah. Yang seharusnya bukan seperti itu. Yang seharusnya itu ya menepati janjinya, apabila hutang ya ditepati, janjinya dibayar ya. Terus menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Itu namanya bertakwa ya. Jadi apabila berjanji ya harus ditepati dan bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena itulah yang disukai Allah ya. Nah, jadi pelajaran kita ambil ya. Petunjuk yang lurus adalah petunjuk Allah. Dan karena itu milik Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita sebagai insan, sebagai manusia, mau menerima kebenaran dari Al-Quran itu sudah merupakan petunjuk hidayah sangat besar. Karena orang yang mau mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, ingin mendapatkan pelajaran apa yang diambil dari Al-Quran, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka itu tahu mana jalan yang pergi lurus dan mana jalan yang tidak baik. Sehingga mereka hati-hati dalam menempuh kehidupan ini, ya, menjauhi larangannya Allah, menjalankan perintahnya Allah. Nah, demikianlah tadi keterangan surat Ali Imran ayat 67 sampai 76 ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, boleh diikuti. Apabila ada yang salah, boleh dikritisi untuk membangun ke depannya menjadi lebih mengerti. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.